ketika memberikan cek tersebut, ya, saran saya kepada bosnya, sampaikan Anda minta tanda terima telah diberikan satu cek kosong kepada bosnya senilai ini gitu. Masih dengan saya Ahmad Junaidi di channel kita tercinta Secret Finansial. Saya mencoba menjawab satu pertanyaan dari teman-teman sekalian, tetapi bukan masalah pinjol, yaitu masalah cek kosong. Pak Junaidi, pada bulan Desember 2019 saya pernah mengeluarkan cek kosong kepada bos saya. Ini atas permintaan beliau dengan alasan untuk menutupi dia punya hutang. Yang jadi pikiran saya saat ini, bagaimana cara membatalkan cek yang terlanjur saya berikan kepada bos saya itu. Tapi sekarang kondisi bos saya itu sudah bangkrut dan tersandung banyak problem. Mohon pencerahannya, bagaimana agar cek tersebut sudah batal demi hukum. Terima kasih. Info yang ku dengar, cek giro itu ditulis tanggal 20 Januari 2020. Apa sampai saat ini Juli 2020 masih berlaku? Masih, karena dari tanggal yang ditulis jatuh tempo itu, cek tersebut masih bisa dicairkan sampai dengan 1 tahun masa kadaluarsanya. Itu Pak Samsudin Afi. Nah, tetapi yang harus teman-teman pahami sekalian, gini, ketika teman-teman itu mengeluarkan cek kosong, ada beberapa yang harus dipahami. Yang pertama, cek itu ini tidak nyampaikan ke saya cek, tapi di belakangnya ada tulisan cek giro ya. Karena perbedaan antara cek dan giro itu berbeda. Kalau cek itu dipersamakan dengan uang tunai, tapi kalau giro itu sama dengan janji bayar. Ini yang harus Pak teman-teman sekalian pahami. Nah, mungkin gini, ketika memberikan cek tersebut, ya, saran saya kepada bosnya, sampaikan Anda minta tanda terima telah diberikan satu cek kosong kepada bosnya senilai ini gitu. Nah, contoh misalkan kalau ingin lebih bagus lagi, Anda harus tahu kira-kira ditulis nilai berapa. Ini juga tidak disebutkan. Misalkan dituliskan nilainya 100 juta. Cek untuk melepaskan Anda dari jeratan pidana, Pak Samsudin ya, itu Anda akan memberikan cek kepada pimpinan senilai 100 juta. Kemudian Anda meminta tanda terima bahwa sudah selesai pembayaran cek senilai 100 juta. Kasih not, cek belum diserahkan kembali. Analogi yang saya pakai adalah Pak Samsudin membayar sesuatu lah, entah apa gitu ya, kepada pimpinan senilai 100 juta. Entah pinjem atau apa 100 juta. Karena cek itu dipersamakan dengan uang kontan. Nah, kemudian Pak Samsudin memberikan uang 100 juta kepada pimpinan, sehingga harusnya ceknya dikembalikan. Nah, di sini cek not, dikasih not ya di tulisan tanda terimanya, cek belum dikembalikan. Sehingga ketika sampai yang pegang cek dari Pak Samsudin tadi itu melaporkan bosnya, karena dia pasti dapat uang dari bos, cek itu dari bosnya, maka Pak Samsudin bisa lepas dari tindak pidana dengan membawa tanda terima tadi yang menyatakan bahwa pada awal Anda, Pak Samsudin, memberikan cek kepada pimpinan, jaminan hutang atau apa, dan hutangnya sudah dibayar 100 juta, tetapi ceknya belum dikembalikan. Big question-nya adalah, pertanyaan paling berat, kira-kira pimpinannya mau apa enggak untuk memberikan tanda terima itu? Nah, ada beberapa. Yang pertama mungkin reasonnya, tanda terima itu diperlukan Pak Samsudin untuk buka cek baru, atau bilang aja bukunya habis, sehingga bank minta cek yang belum dicairkan mana aja, minta tanda terima siapa gitu. Lobang yang terjadi adalah, yang kemungkinan sering terjadi, jangan sekali-kali membuat surat kehilangan cek nomor itu. Paham ya? Jadi jangan sekali-kali bikin surat kehilangan. Karena kemarin saya mendapatkan klien seperti itu. Jadi ceknya dipakai untuk bayar utang. Kemudian pada waktu jatuh tempo, ceknya akan kosong semua. Nah,
untuk mengantisipasi agar tidak blacklist ya, tidak kena blacklist, bukan BI checking tapi blacklist, daftar hitam. Dia bikin surat laporan ke polisi bahwa cek nomor ini itu hilang. Nah, sekarang yang jadi masalah, seharusnya karena cek itu dipakai untuk rentenir, maka pidananya sumir. Sumir itu tidak jelas. Sumir ya, tidak jelas karena di situ ada untuk bayar utang, untuk bayar bunga, untuk bayar denda, macam-macam. Ini sumir jadinya pidananya. Karena masuk utang piutang, itu utang piutang itu bukan ranah pidana. Meskipun ada nanti utang-utang khusus yang ada aspek pidana. Nah, dengan dasar laporan kehilangan tadi, maka pidananya menjadi jelas. Dia membuat surat laporan palsu di hadapan aparat negara. Nah, pidananya di situ. Jadi kalau kita bicara lebih berat, penipuan misalkan, itu ancaman hukumnya 4 tahun. Tapi begitu kena pemalsuan, ancaman hukumnya menjadi 9 tahun. Pasal 263. Ketika dia membuat satu laporan palsu, di mana laporan palsu tersebut dipergunakan untuk mengalihkan, menyelamatkan dia dari masalah ceknya, maka pidananya menjadi lebih kuat. Bukan hanya pasal 263 yang ancaman hukumnya 6 tahun, bisa jadi dia kena pasal 266 KUH pidana yang ancaman hukumannya menjadi 8 tahun. Jadi itu cara mensiasatinya agar Pak Samsudin tadi tidak kena pidana terkait dengan cek yang sudah diberikan kepada orang lain, kepada pimpinannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Samsudin. Semoga jawaban saya bisa melegakan kepada Bapak. Mungkin kepada teman-teman yang lain, ketika ada pertanyaan bisa email ke email Secret Finansial. Nah, nanti akan jawabannya mungkin tidak sempat nonton YouTube atau seperti apa. Nanti akan kita sertakan juga dalam bentuk email kepada saudara sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu.